Assalamualaikum Bapak Ibu rekan-rekan. Kita menunggu kehadiran Ustadz Wahid ya. Dipersilakan bagi rekan-rekan yang ingin mempersiapkan diri, menyiapkan catatannya, atau misalnya mau ambil minum, mempersiapkan di depan layar, dipersilakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bisa dimulai Ustaz? Ya, Oke. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cukup mendung ya, tapi mudah-mudahan tetap memberikan semangat di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, kesempatan sehingga kita bisa hadir di pengajian pagi rutin ya. Tak lupa salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin hingga kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa eh, mudah-mudahan Allah memberikan karunia pada kita di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi hari ini akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Wahid Ramadan dengan tema fikih Idul Adha. Insyaallah waktu sampai 8.50 Ustadz, maksimal nanti dilanjutkan tanya jawab. Tafadhol Ustadz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Afdalil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammadinil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma lina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Bapak Ibu keluarga besar Mushola Halalan Thayyibah LP POM MUI. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang penuh berkah ini, di hari yang paling baik di antara semua hari-hari di dunia, Allah izinkan kita untuk tafaqquh fiddin kembali, dan ini bagian dari amal soleh yang semoga dilipat gandakan pahalanya. Satu bab kita kaji, pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat salat sunnah. Itulah keutamaan thalabul ilmi. Maka mari sama-sama kita niatkan, fokus, agar kita semakin mengenal syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadikan hidup kita senantiasa dalam kebaikan dunia maupun akhiratnya. Edisi hari ini edisi khusus karena bertepatan dengan momen Idul Adha dan Hari Raya Kurban. Maka untuk tema kita hari ini tentang fikih Idul Adha atau fikih kurban. Tentu bukan pertama kali kita membahas ini, dan tentu Bapak Ibu semuanya mungkin sudah sering mengikuti kajian tentang kurban ini. Jadi untuk lebih memantapkan dan barangkali nanti ada yang masih ragu, penasaran, semoga nanti bisa semakin yakin dan semakin paham tentang bagaimana fikih kurban. Nah, di antara tema-tema yang nanti hal-hal yang akan kita kaji, ini ada beberapa
subpoin ya, mulai dari keutamaan 10 hari pertama hingga nanti hukum jual beli daging kurban. Kita mulai dari yang pertama, poinnya adalah tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang hari ini, alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah berada di dalamnya. 10 hari pertama, ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sayyiduna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah, yang amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini." Maksudnya hari-hari ini adalah yakni ayyamal ashr, hari 10 pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sahabat penasaran, kemudian mereka bertanya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah pahala amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini mengalahkan pahala jihad fi sabilillah?" Qala, Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun kalah pahalanya dibandingkan amal soleh sederhana di 10 awal Ramadan, 10 awal Dzulhijjah. Ini tentu kalau jihadnya di luar Dzulhijjah, di luar 10 hari awal Dzulhijjah, sedangkan amal soleh yang dilaksanakan itu ketepatan 10 awal Dzulhijjah. Illa, tapi Nabi kemudian mengecualikan, illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi, orang yang keluar berangkat dengan jiwa raga hartanya ke medan jihad, falam yarji min dzalika bisyai', lalu dia tidak pulang dengan sesuatu pun, baik itu hartanya maupun jiwanya. Artinya dia gugur dan hartanya pun habis untuk biaya perjuangan. Hanya itu yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini momen yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Kita dipertemukan dengan 10 awal Dzulhijjah. Jangan kita sia-siakan, jangan kita anggap hari-hari biasa. Perbanyak amal soleh, tingkatkan kualitasnya dan perbanyak kuantitasnya. Ya. Bahkan para ulama kemudian sempat membahas lebih utama mana? 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Karena kita tahu 10 akhir Ramadan juga adalah puncak-puncaknya Allah melipat gandakan pahala amal soleh. Akhirnya para ulama menyimpulkan kalau di malam hari lebih utama 10 akhir Ramadan di malam hari, karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siang harinya lebih utama 10 awal Dzulhijjah siang harinya. Makanya Masya Allah, kita kemarin baru lepas Ramadan, sekarang dipertemukan dengan 10 awal Dzulhijjah. Gunakan momen yang sangat istimewa ini untuk betul-betul serius dalam kita merencanakan dan memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa yang kita hendaknya perbanyak? Terserah, amal soleh secara mutlak, segala amal soleh. Termasuk pagi ini kita duduk dalam majelis ilmu, ini amal soleh. Pahalanya juga dilipat gandakan, hanya Allah yang tahu. Seorang istri berbakti kepada suami juga amal soleh. Ya. Seorang suami mencarikan nafkah untuk keluarga, amal soleh. Seorang istri membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjadi karyawan atau ikut bekerja di satu instansi, itu pun amal soleh. Karena niatnya adalah mengharap ridhonya Allah dengan membantu keluarga atau suaminya agar kebutuhan di dalam rumah tangganya terpenuhi. Ini semua amal soleh. Nah, makanya amal soleh apapun niatkan pada hari ini agar mendapat kemuliaan pahala berlipat-lipat.
Terutama mengingatkan bahwa nanti hari Ahad itu untuk kita di Indonesia adalah tanggal 9 Dzulhijjah, maka disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah, kata Nabi, berpuasa hari Arafah itu ahtasibuhu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Aku berharap dengan puasa Arafah itu Allah akan ampunkan dosa-dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah. Maka dikasih apa itu namanya tanda ya. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Ahad ya, berarti hari Ahad itu kita insya Allah berpuasa Arafah. Diampunkan 2 tahun. Tapi ini adalah tentu dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa sekedar dengan puasa Arafah, harus taubatan nasuha. Itu kalau dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil, itu insya Allah akan diampuni dengan kita berpuasa Arafah. Ternyata setahun yang akan datang juga Allah berikan kabar gembira, diampuni dosa setahun yang akan datang. Tapi ingat, bukan berarti kemudian kita merasa, wah, berarti sudah dapat garansi dong. Setahun yang akan datang nggak akan dapat dosa, berarti bebas melakukan maksiat nih. Bukan begitu memaknainya. Memaknai bahwa Allah ini akan mengampunkan dosa setahun yang akan datang, maksudnya apa? Kalau betul diterima ibadah puasa Arafah kita, maka selama setahun yang akan datang, Allah akan jaga anggota badan kita dari melakukan dosa, dari melakukan maksiat. Kalaupun tiba-tiba jatuh karena godaan setan atau syahwat yang tidak bisa dikalahkan, maka hati kita akan segera dituntun lagi untuk menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Nah, ini makna bahwa Allah akan mengampuni setahun yang akan datang. Bukan berarti merasa sudah dapat garansi setahun ke depan berarti bebas melakukan dosa dan maksiat. Tidak demikian. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan terkait kurban. Sebenarnya kata kurban itu di dalam kitab fikih tidak populer ya. Jadi tidak akan kita temukan di kitab-kitab fikih pembahasan masalah kurban, misalnya babul kurban, nggak akan ketemu. Tapi lebih populer dengan istilah ubhiyah. Ubhiyah, ya. Apa itu ubhiyah? Kalau di Timur Tengah, ubhiyah ini lebih populer. Kalau di Indonesia, kurban. Dari mana kata-kata kurban itu terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim saat Qabil dan Habil memberikan persembahan terbaik untuk Allah. Korroba kurbanan. Nah, kata-kata korroba kurbanan mempersembahkan persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan kurban ya, kurban. Tapi di masa Qabil dan Habil itu kan syariatnya belum sama dengan hari ini. Saat itu salah satunya memberikan hasil pertanian yang terbaik, satunya memberikan hasil ternak yang terbaik, yang satunya lagi memberikan hasil panen yang sudah tidak bagus. Ternyata yang diterima adalah ternak yang terbaik saat itu, sehingga dari situ kadang-kadang timbul istilah kurban. Tapi kita kembali ke makna atau ke istilah yang lebih akurat ya, yaitu udhiyah. Apa udhiyah itu? Udhiyah ini adalah istilah untuk hewan-hewan ternak yang disembelih, baik itu berupa kambing, sapi, ataupun unta pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dengan syarat tertentu dan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ini definisi udhiyah atau bahasa kita kurban. Jadi udhiyah adalah istilah untuk hewan-hewan yang disembelih ya, berupa apa? Terbatas hanya pada kambing, termasuk di dalamnya juga domba ya, kambing ataupun domba. Dan sapi, termasuk di sini juga kerbau boleh, karena itu masih satu keluarga.
kemudian unta. Hanya 3 jenis hewan inilah yang disebut dengan udhiyah. Itu pun yang disembelih pada hari raya Idul Adha tanggal 10 atau Yaumun Nahar plus hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarang kambing, sembarang sapi, sembarang unta. Tidak ada syarat-syaratnya. Dan itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau tanggal 10 menyembelih tapi bukan kambing, sapi, atau unta, ayam misalnya, walaupun harganya lebih mahal. Atau misalnya ada burung disembelih. Kan ada burung yang harganya sampai ratusan juta. Lebih mahal dari 1 ekor kambing disembelih hari raya Idul Adha. Itu bukan kurban namanya. Ya. Demikian pula ketika kambing atau sapi disembelih tapi di luar hari Idul Adha maupun hari tasyrik, maka tidak disebut sebagai kurban. Ada kambing, sapi, unta disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik tapi tidak memenuhi syarat, maka itu pun tidak sah menjadi kurban. Kambing, sapi, unta disembelih pada hari raya Idul Adha ataupun hari tasyrik, terpenuhi semua syarat-syaratnya, tapi niatnya ternyata bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya sekedar untuk bakti sosial, maka itu pun tidak disebut kurban. Sehingga syarat kurban ini dari definisi ini kita bisa melihat beberapa poin yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kurban atau udhiyah. 1, jenis hewannya. 2, waktu penyembelihannya. 3, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang keempat adalah motif atau niatan dia melakukan penyembelihan tersebut untuk apa. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut dengan udhiyah ataupun kurban. Dalil disyariatkannya ibadah udhiyah ini apa? Firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan fasholli li rabbika di sini adalah laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu, yaitu sholat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah atau sembelihlah hewan kurban. Dari sini, sebagian ulama, utamanya di dalam mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, menyimpulkan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya, berkurban itu hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi tentu adalah bagi yang sudah mampu. Standarnya apa? Dianggap sudah mampu di dalam mazhab Hanafi itu ketika orang sudah memiliki tabungan sekitar 85 gram emas atau 1 nisab, atau kalau kita rupiahkan ya sekitaran, kalau asumsinya 1 gram emas 24 karat itu 1 juta, maka bagi orang yang sudah punya simpanan 85 juta wajib untuk berkurban. Kalau tidak berkurban, dia berdosa. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi di dalam mazhab Syafi'i berbeda. Ya, nanti kita akan lebih fokus kepada pendapat mazhab Syafi'i. Ini sebagai informasi saja. Kemudian ditambah lagi, mangkana lahu sa'atun. Siapa yang Allah berikan kelapangan, walam yudhahi, kok dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekat-dekat kepada tempat sholat kami. Ini semakin menguatkan bahwa kurban itu betul-betul sangat ditekankan, dan mazhab Hanafi semakin kencang menyimpulkan bahwa berkurban itu wajib bagi yang mampu atau sampai 1 nisab hartanya. Tapi kemudian kalau kita melihat kepada mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, ternyata Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah lebih memilih bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dikukuhkan.
Dengan dalil apa? Dengan dalil hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Ummu Salamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila engkau atau kalian sudah melihat bulan awal Dzulhijjah itu muncul, artinya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, lalu salah satu di antara kalian ada yang mau atau yang ingin berkurban. Di garis bawah kata-kata aroda. Aroda itu berarti pilihan. Bisa kurban dan bisa juga tidak kurban. Kan ingin. Ingin itu kan berarti pilihan ya. Kalau ada yang kemudian ada di antara kalian ingin atau mau berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa alfarihi, maka hendaknya menahan, tidak memotong rambut-rambut atau bulu-bulu badannya dan juga kuku-kukunya. Hadis ini bisa kita ambil 2 poin. Yang pertama, di sini menjelaskan hukum kurban, yaitu sunnah muakkadah, tidak sampai pada wajib, gara-gara ada kata wa arada ahadukum ayyudhya. Ada yang mau atau ingin berkurban di antara kalian. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, sehingga hukum kurban adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi yang mampu tentunya. Yang mampu itu standarnya apa? Lah ini standar dalam mazhab Hanafi tidak sama dengan standar mampu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i standar mampu itu adalah kalau seseorang dia membeli 1 ekor kambing untuk kurban, persediaan untuk kebutuhan pokok di dalam rumahnya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13, sandang, pangan, papan, itu masih aman, masih stabil, maka dia dianggap mampu. Ya, ketika seseorang membeli kambing misalnya, dan sisa uang setelah membeli kambing itu cukup untuk kebutuhan-kebutuhan pokok selama 4 hari, ya kalau sekarang kebutuhan pokok itu meluas ya, ya mungkin ada cicilan, ada apa namanya, kebutuhan transportasi dan lain sebagainya, itu termasuk bisa diperhitungkan. SPP anak-anak yang sekolah, ini kebutuhan-kebutuhan pokok ini perlu untuk diperhitungkan. Kalau ternyata aman, setelah dia beli kurban kok ternyata aman, tercover semuanya kebutuhan pokoknya, maka dia dianggap mampu. Baik ini ya, tentang mampu di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada kata-kata fal yumsik an sya'rihi wa aghfarihi, hendaknya menahan, tidak potong bulu-bulu badan ataupun kuku. Nah, ini sering disalahpahami, bukan salah paham, memang ada khilaf ya dalam memaknai jangan memotong kuku dan bulu-bulu. Dalam mazhab Hambali memang larangan memotong kuku dan bulu ini dihukumi sampai level haram. Tidak boleh, berarti berdosa yang motong kuku dan motong rambut kalau memang dia niat ingin berkurban. Nah, ini dalam mazhab Hambali. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata. Ulama itu kan tidak cuma dari kalangan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i berbeda memahami hadis ini. Bagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum memotong kuku maupun rambut bagi yang hendak berkurban itu hanya sampai level makruh saja. Tidak sampai haram. Artinya kalau memang kita pengen potong kuku, potong rambut, potong kumis, saat sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, sudah masuk hari pertama Dzulhijjah, dan memang niat mau kurban, itu hukumnya tidak berdosa. Berdasarkan hadis, yaitu dari Ibunda Aisyah, riwayat Bukhari Muslim, ini justru hadisnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Aku pernah memintal kalung yang akan dipakaikan untuk hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi mengalungkan kalung tersebut dengan tangannya sendiri,
lalu mengirimkan hewan kurbannya itu ke tanah suci. Ini namanya hadyu. Hadyu itu binatang yang menjadi kurban tapi disembelihnya di tanah suci. Lebih tinggi makomnya daripada kurban biasa hadyu itu. Tapi ternyata apa? Wala yahrumu alaihi syai'un ahallallahu lahu hatta yanharul hadya. Nabi sama sekali tidak memberlakukan untuk dirinya pantangan-pantangan apapun sampai beliau sampai hatta yunharul hadyu, sampai eh, kurbannya itu disembelih. Jadi Nabi tidak menahan dari potong kuku maupun potong bulu-bulu badannya ketika hendak berkurban saat itu. Sehingga mengkomparasikan antara dua hadis ini, para ulama Syafi'iyah menyimpulkan, oh ternyata potong kuku, potong rambut bagi yang ingin berkurban itu tidak berdosa, hanya dimakruhkan saja. Tapi ada juga yang malah sampai pada level mubah, nggak ada itu larangan atau kemakruhan bagi orang yang mau potong kuku, potong rambut. Nah ini memang wilayah khilafiyah, artinya jangan kita menganggap bahwa kitalah yang paling benar dan yang lain pasti salah. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Kita boleh menahan tidak potong kuku, potong bulu, tapi kalau ada sahabat, saudara, teman kita yang potong rambut, potong kuku, potong kumis, biarin saja. Jangan kemudian dibilang, wah, Anda ini nggak taat Nabi. Berarti Anda ini ahli bid'ah. Tidak seperti itu ya. Tidak hitam putih begitu ketika menghadapi perbedaan yang sifatnya khilafiyah, apalagi dalam masalah cabang-cabang fikih. Baik, keutamaan berkurban sekarang. Apa di antara keutamaan kita berkurban? Dari Bunda Aisyah bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri." Tidaklah seorang hamba melakukan amal pada hari Nahr atau hari raya Idul Adha ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah min ihraqid dam, daripada menyembelih atau menumpahkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dilakukan oleh seorang hamba pada hari raya Idul Adha daripada menyembelih kurban. Bahkan Sayyiduna Abdullah bin Abbas kemudian sempat mengatakan, kalaupun Anda tidak bisa membeli kambing, menyembelih kambing, yang penting mah alirkan darah, walaupun itu seekor ayam atau seekor kelinci atau apapun, sekedar untuk mendapatkan keberkahan ihraqid dam. Sama-sama punya semangat mengalirkan darah, walaupun tentu itu bukan sebagai kurban, tapi kita mendapatkan keberkahan dari ihraqid dam tadi itu. Itu menurut Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Makanya yang mungkin besok belum bisa menyembelih kambing, ya beli ayam kampung. Sembelih ayam kampungnya bukan sebagai kurban, bukan, karena tidak sah. Tapi untuk syiar bahwa di hari itu kita memperbanyak darah yang tertumpah. Kemudian syarat orang yang berkurban, apa syaratnya? Pertama, muslim atau muslimah. Jadi kalau non-muslim tidak terkena tuntutan untuk berkurban. Kedua, sudah balik. Makanya kalau anak-anak belum balik juga tidak terkena tuntutan untuk berkurban. Tapi sah atau tidak seorang ayah membelikan kambing untuk anaknya biar dikurbankan atas nama anak? Ya tetap sah. Tapi tidak menggugurkan kesunahan anggota keluarga yang lain, ya, kalau diatasnamakan anak yang belum balik. Kemudian berakal, orang gila tidak terkena tuntutan untuk berkurban. Lalu merdeka, maka hamba sahaya juga tidak terkena tuntutan untuk sunnah berkurban. Lalu mampu, ya, tadi sudah dikatakan bagi yang mampu terkena kesunahan untuk berkurban, tapi yang tidak mampu tidak terkena. Misalnya punya uang 20 juta, tapi istrinya 2, misalnya kan, anaknya 6. Yang 2 mau masuk SD, 2-nya lagi mau masuk SMP, 2-nya lagi mau masuk SMA.
mondok semua. Biaya uang gedung ternyata juga lumayan. Maka ketika dihitung-hitung, wah, walaupun uang 20 juta ini buat biaya memasukkan sekolah bareng-bareng, bakal nggak bisa nyala nih kompor 4 hari. Maka dia tidak terkena kesunahan untuk berkurban. Karena dianggap belum mampu, walaupun nominal uangnya mungkin banyak ya, sampai mungkin 50 juta, tapi istrinya 4. Nah, ini kan repot nih kalau harus berkurban. Maka mampu itu satu dengan yang lain berbeda-beda ukurannya. Mungkin gajinya sama, tapi belum tentu status kemampuannya sama. Gaji 20 juta per bulan, tapi belum nikah, cuman sendirian. Nah, mampu itu. Gaji 20 juta, tapi istrinya 4, anaknya 16. Ya, sulit untuk sampai kepada level mampu. Ya. Kemudian Rashid. Rashid itu artinya dia punya kecakapan ya untuk menggunakan hartanya. Tidak pilot, artinya dia diizinkan transaksi, bukan orang yang dilarang untuk melakukan transaksi. Bisa jadi karena hutangnya terlalu banyak. Nah, kalau orang hutangnya terlalu banyak, maka kewajiban dia adalah kalaupun ada harta bukan untuk kurban, bukan, tapi untuk melunasi hutang dulu, terutama hutang yang sudah jatuh tempo. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terputar. Nah, langsung ke slide aslinya aja. Sudah muncul belum di layar Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Gambar apa? Gambar yang awal, yang kambing, Ustaz. Yang awal. Nah, ini, haruskah aku berkurban? Kurban itu tadi pada awalnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi bisa menjadi wajib. Kapan? Pertama, kalau kurban itu adalah dinazarkan. Contoh begini, kalau anakku lulus UMPTN atau masuk ke kuliah yang favorit, yang diinginkan, maka saya akan kurban. Ternyata anaknya betul diterima di IPB misalnya. Cita-citanya mau masuk IPB Fakultas Pertanian atau Peternakan. Nyatanya diterima. Maka dia wajib melaksanakan kurban. Kurbannya yang awalnya itu sunnah bagi dia menjadi wajib. Dan ketika kurban itu wajib, maka sohibul kurban itu tidak boleh menikmati dagingnya ataupun bagian dari kurbannya. Ya, kalau anaknya udah keburu motong-motong dibuat sate gimana? Harus diganti. Ditaksir berapa ini? Dia sudah 5 tusuk nih. Maka diganti kemudian diinfakkan kepada fakir miskin. Kapan juga korban yang awalnya sunnah muakkadah itu menjadi wajib? Ketika adalah ditakyin. Ditakyin itu misalnya gini, saya punya kambing 5, kemudian semuanya hitam kecuali 1 putih. Terus saya tunjuk, ini yang putih ini kurban saya tahun ini. Maka kurban itu menjadi wajib karena mentakyin ya. Kecuali dia mengatakan ini insya Allah untuk kurban sunnah saya, nah itu tetap menjadi sunnah. Yang perlu diperhatikan kalau kurban wajib, maka tidak boleh sahibul kurban untuk memakan atau menikmati dagingnya. Kemudian untuk hewan yang sah untuk kurban, pertama unta usianya 5 tahun, ya, sapi minimal 2 tahun, 2 sampai 3 tahun lah ya, itu ketika kondisi dagingnya lagi banyak-banyaknya. Atau kambing. Kambing itu ada 2 macam, ada kambing Jawa, kalau kata orang Jawa mah kambing Jawa gitu ya. Ada yang domba. Nah, kalau domba
minimal setengah tahun, asalkan dia udah gemuk itu udah boleh untuk kurban. Tapi kalau kambing biasa itu 1 tahun minimal baru boleh atau sah dipakai untuk kurban, ya. Kerbau gimana? Boleh, karena kerbau masih keluarga sapi. Tapi kalau kuda, kijang, rusa tidak boleh. Kemudian beberapa cacat yang menjadikan hewan yang semestinya sah untuk kurban menjadi tidak sah. Apa saja aib atau kekurangan yang menjadikan hewan itu tidak sah untuk dijadikan kurban? Pertama, al-aura al-bayyinu auruha. Binatang yang buta sebelah. Kelihatan jelas memang dia buta, gitu ya. Ustaz, itu kan kalau buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, loh sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Binatang yang jelas-jelas lagi sakit. Misalnya sapi. Tahun lalu lagi ramai penyakit lato-lato. Sapi penuh dengan apa itu kayak bisul, lato-latonya banyak kok dipakai kurban. Tidak sah. Atau mungkin kok kalau lemes banget nih sapi ini. Kayaknya kena penyakit. Pas dicek sama dokter hewan. Wah, kena penyakit kuning. Jelas penyakitnya, maka tidak sah. Kemudian yang ketiga, al-arja al-bayyinu dhal'uha. Binatang yang pincang. Ya, binatang yang pincang itu tidak sah buat kurban. Wal kasirul lati la tungqi. Kemudian binatang yang sangat kurus sekali. Baik itu kambing, sapi maupun unta yang amat sangat kurus sekali. Al-ajfa, ya, atau al-kasirul lati la tungqi. Misalnya kambing saat disembelih langsung ketemu tulang gitu, kayak nggak ada daging, itu tidak sah. Demikian juga adalah binatang atau hewan yang sebagian besar tanduk atau telinganya itu hilang. Mungkin digigit dulu sama binatang buas atau gimana, atau tanduknya patah misalnya, itu tidak sah untuk kurban. Tapi kalau cuma sobek, ya sobek itu kan tidak mengurangi daging. Beda kalau apa istilahnya itu, kata orang Jawa mah korwa. Korwa itu ada yang hilang ya di bagian telinga, itu tidak sah. Kalau cuma sobek saja mungkin pernah ke jandet paku, ditarik, sobek telinganya, itu masih sah. Juga binatang atau hewan yang bekas lukanya itu sangat banyak. Banyak sekali bekas lukanya, itu tidak sah untuk kurban. Lah yang paling ideal kalau domba seperti ini. Ini gambarnya Bapak Ibu bisa dilihat. Nabi SAW diriwayatkan doha bika besyaini amlahaini akronaini. Nabi pernah menyembelih hewan korban, yaitu berkorban dengan apa? 2 ekor kambing kibash, wedus gembel ya, atau domba ya. Itu kabsyaini amlahaini yang warnanya putih, akronain bertanduk, gagah kelihatan ya. Kemudian zabahahuma biyadihi, beliau menyembelih langsung dengan tangannya. Maksudnya ya, tetap pakai golok, cuman tidak diwakilkan ke orang lain. Ya. Jadi bagi yang mampu menyembelih sendiri sangat dianjurkan menyembelih sendiri. Tapi kalau bagi yang tidak mampu boleh diwakilkan dan insya Allah tetap sah. Kemudian berikutnya, kapan waktu nyembelih? Waktu nyembelih itu setelah sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, habis subuh langsung sembelih, maka menjadi sedekah biasa. Loh kalau orang nggak sholat Idul Adha gimana? Misalnya dia sengaja nggak sholat, tapi dia mau kurban. Apakah harus nunggu sampai sholat dan khutbah bubar? Nah, sebenarnya tidak mesti menunggu sampai sholat dan khutbah bubar, karena kadang-kadang ada pula khotib ini yang kalau khutbah sampai sejam, enggak selesai-selesai. Nah, terus gimana ukurannya? Ukuran diperbolehkan atau sah menyembelih. Sekiranya waktu sudah cukup untuk sholat 2 rakaat yang ringan dan khutbah ringan. Katakan sholat Idul Adhanya sebentar, hanya membaca surat pendek, kemudian khutbahnya pun khutbah yang ringan, sekitaran mungkin ya 7 menit ya, 7 menit sholat, 7 menit khutbah. Maka
15 menit setelah diperbolehkannya sholat Idul Adha, itu pun sudah sah. Walaupun kenyataannya mungkin khutbah di kampungnya belum selesai. Tapi secara waktu sebenarnya sudah cukup untuk melaksanakan sholat dan khutbah ringan. Maka itu sudah boleh untuk menyembelih. Tetap sah. Kalau afdolnya ya memang nunggu sampai betul-betul selesai khutbah. Maka himbauan kepada para khotib nggak usah terlalu panjang khutbahnya. Ya, lagian juga kasihan nanti pada kepanasan ya. Secukupnya saja, jangan terlalu panjang sampai sejam, sejam setengah, 2 jam. Nanti tinggal sendirian, jamaahnya udah pulang semua. Kemudian ini penting untuk diketahui bahwa satu hewan kurban itu adalah untuk satu orang. Satu hewan kurban kambing loh ya, kambing itu untuk satu orang. Hanya saja ketika satu orang di dalam keluarga itu sudah berkorban, maka menggugurkan kesunahan untuk satu keluarga. Jadi satu keluarga istilahnya dapat pahala gitu. Tapi bukan berarti kemudian kalau misalnya yang kurban suami, apakah boleh istri juga kurban? Ya boleh-boleh saja. Semuanya anggota keluarga kurban semua, ya boleh-boleh saja, bagus sekali kalau bisa. Tapi minimal satu atas nama satu orang, dan itu menggugurkan kesunahan untuk satu keluarga. Adapun kalau unta dan sapi berlaku untuk 7 orang. 7 orang dalam satu RT misalnya. 7 orang mau kurban, ya sudah patungan aja. Jadikan apa? Jadikan 1 ekor sapi. Lebih utama mana? 1 orang 1 kambing, atau 1 orang 1 kambing berarti kan 7 orang 7 kambing ya, atau 7 orang 1 sapi. Sebagian ulama mengatakan utama 7 kambing. Kenapa? Semakin banyak nyawa yang melayang. Tapi sebagian mengatakan lebih utama yang paling banyak dagingnya. Kira-kira lebih banyakkan mana? Daging 1 ekor kambing atau 7 ekor, 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing. Nah, kemudian cara membagi daging adalah untuk sahibul kurban itu maksimal 1/3. Kemudian untuk fakir miskin 1/3, untuk hadiah 1/3. Sebenarnya tidak ada ketetapan harus mesti 1/3, 1/3, 1/3, tidak mesti begitu ya. Artinya bahwa ada jatah untuk fakir miskin, ada jatah untuk sedekah, walaupun orang kaya tetap boleh diberikan daging. Dan dia serta keluarganya disunahkan untuk ikut mencicipi daging kurban apabila bukan kurban yang wajib. Adapun ukurannya sebenarnya disesuaikan. Semakin banyak untuk fakir miskin ya semakin bagus. Misalnya saya mah satu keluarga udah biasa makan daging. Saya cuma nyicipin aja deh, paling nanti kalau ada yang bagus buat sate, saya minta 1 kilo. Sisanya silahkan dibagi. Itu lebih bagus ya. Kemudian tidak boleh memberikan upah untuk jagal dari bagian hewan kurban. Jadi termasuk para panitia ini kalau ada yang mau berkurban dan diwakilkan oleh panitia sehingga sahibul kurban tinggal tahu beres gitu ya, maka sebaiknya sahibul kurban ditarik biaya selain untuk harga hewan kurbannya tapi juga operasional sekalian. Misalnya harga kurban kambing 3.500.000, maka sahibul kurban patungannya 3.600. 3.600.000 biar apa? Biar nanti 100.000-nya untuk operasional ya, untuk beli teh, kopi, mungkin panitia, kemudian juga untuk ada upah bagi siapa namanya jagalnya. Jadi jangan jagal profesional dikasih ya udah nanti kamu dapat kepalanya aja. Jadi seakan-akan kepala itu jadi upah, lah itu tidak boleh. Adapun kalau kemudian dia sudah diupah lalu dikasih kepala sebagai hadiah, itu tidak masalah karena dia juga berhak mendapatkan daging sebagai muslim. Ya, dia boleh mendapatkan daging tapi bukan sebagai upah. Kalau upah itu jangan dari bagian hewan kurban.
Kemudian memperjualbelikan daging kurban tidak diperkenankan. Jadi semua harus dibagikan. Kalau bingung gimana? Kalau bingung ya udah misalnya kulit mau diapakan, kulit nggak ada yang mau ngolah, kasih ke fakir miskin. Fakir miskinnya nerima terus mau dijual, monggo setelah diberikan kepada fakir miskin, tapi jangan eh, langsung diberikan kepada pembeli ya. Akhirnya nanti dipakai makan-makan panitia. Ini parah lagi kalau begini ya. Maka dikasihkan ke siapa saja asal jangan diperjualbelikan. Man ba'a jilda ubhiyatihi fala ubhiyatalah, kata Nabi, siapa yang menjual kulit dari hewan kurban maka tidak ada kurban untuknya, artinya kurbannya tidak diterima atau tidak sah. Berikutnya kaitan dengan terakhir ya, bolehkah kita memberikan kepada non muslim ya, kepada non muslim itu boleh, tapi prioritas pertama adalah umat Islam. Adapun kalau tetangganya ada yang non-muslim dikasih sebagai takliful qulub boleh-boleh saja. Tapi pastikan yang muslim udah dapat semua ya. Ini terkait pembagian. Kemudian mungkin ada hal-hal yang nanti masih perlu ditanyakan. Kita akan tuntaskan mungkin 10 menit untuk tanya jawab ya kalau masih ada waktunya. Ini saja Bapak Ibu sekalian tentang fikih kurban dan Idul Adha. Semoga jelas dan kita semuanya dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, insya Allah. Terima kasih, demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Aang. Pertanyaan pertama, apakah termasuk kurban wajib jika kita menabung kurban untuk kurban tahun depan? Ada ustadz yang berpendapat kalau kita niat kurban tahun ini dari tahun lalu dan diucapkan serta disaksikan oleh orang lain, bisa istri atau suami, lalu kita nabung untuk tahun ini, itu bisa disebutkan jadi kurban nazar atau wajib. Jadi perlu dibedakan antara melafalkan niat, mengungkapkan keinginan dengan nazar. Itu beda ya. Jadi kalau sekedar kita mengatakan, saya mau korban tahun ini nabung. Ya dia kan mengungkapkan niat. Jadi jangan kemudian dimaknai langsung jadi nazar, beda ya. Jadi yang lebih tahu yang mengungkapkan itu sebenarnya dia niatnya untuk nazar atau sekedar mengungkapkan niat dia. Jadi kalau saya pribadi lebih condong itu tidak jadi nazar, tapi hanya sekedar dia mengungkapkan keinginannya, niatnya. Lebih bijak lagi kalau dia mengatakannya begini, ini insya Allah saya menabung buat kurban sunnah saya. Lah itu lebih aman ya. Ini saya tabung, insya Allah pelan-pelan buat kurban sunnah saya tahun ini. Maka tetap akan menjadi sunnah. Baik, Baik, begitu ya. Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah juru sembelih untuk kurban ini harus levelnya ustadz atau kiai? Karena ada yang berpendapat untuk penyembelihan kurban tidak bisa sembarangan. Tidak seperti menyembelih hewan untuk konsumsi sehari-hari. Eh, Selama dia mengetahui dan memahami syarat-syarat sah menyembelih dan dia mampu, maka sah tetap walaupun bukan ustadz, bukan kiai. Ya, nah ini makanya ada namanya latihan apa itu juleha ya, juru sembelih halal. Ini bagusnya memang ketika mau menyembelih itu pertama memang dia punya ilmunya, yang kedua dia punya keberanian dan tenaganya juga masih kuat. Nah kalau misalnya ada Pak Yai tapi udah batuk-batuk, badannya udah sakit-sakitan, dipaksain turun nyembelih, takutnya pas nyembelih jatuh malah bermasalah nanti kan. Makanya tidak mesti Pak Ustadz atau Pak Kiai. Tapi kalau sama-sama memang punya kecakapan, kemampuan, memang lebih baik adalah kita berikan kepada tokoh agama sebagai bentuk penghormatan ya kepada beliau. Jadi, tapi tidak mesti begitu. Pokoknya selama dia itu seorang muslim, tahu tata cara syarat sah nyembelih dan dia punya kemampuan, keberanian, maka sudah sah sembelihannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, mungkin kombinasi ya. Pertama,
Jika mampu hanya satu kambing prioritasnya atas nama kepala keluarga yang punya uang, orang tua yang masih hidup atau bisa istri atau bebas Ustadz yang penting keluarga. Terkait mampunya hanya satu, itu pertama. Atas nama siapa bagusnya? Apakah nama keluarga atau anggota keluarga? Itu pertama. Yang kedua, kalau misal berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, bagaimana Ustadz? Baik, jadi kalau mampunya hanya satu, diatasnamakan misalnya suami, itu satu keluarga sudah gugur semua kesunahan, tuntutan kesunahan. Artinya mau mau diatasnamakan siapapun di dalam keluarga itu, insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan dan pahalanya pun didapatkan oleh semua. Tidak perlu kemudian urutan ya, wah tahun ini suami ya, tahun depan istri ya, tahun depan Mbah Akung, Mbah Kakung ya, nggak mesti begitu juga, keles ya kan. Jadi insya Allah satu orang mewakili satu keluarga mendapat kesunahan semuanya, bukan berarti tapi kemudian yang lain nggak kurban. Kalau memang mampu satu keluarga 7 orang mampu semua, ya sudah 7 orang kurban semua, itu lebih baik lagi ya. Kemudian apa tadi yang terakhir, Mas? Bagaimana kurban untuk orang tua yang sudah meninggal Ustadz? Diniatkan. Oh, untuk orang tua yang sudah meninggal itu Mm-mm. termasuk bentuk birrul walidain dari seorang anak, karena apa? Amal yang diniatkan oleh seorang anak berharap dengan itu pahalanya sampai ke orang tua, maka boleh. Dan insya Allah itu sampai. Seperti haji. Ada namanya badal haji. Niatnya untuk siapa? Orang tuanya. Sah. Dan itu insya Allah menurut 4 mazhab sampai. Ya. Baik Ustadz. Allah. Ustadz, izin Ustadz ini pertanyaan singkat juga Ustadz. Karena banyak juga yang tanya. Mana yang lebih baik kurban dengan jumlah hewan sembelih lebih banyak, kambing atau sapi? Kalau kita bicara banyak-banyakan jumlah dagingnya, Ustadz. Ya, memang eh, ada yang mengatakan lebih utama kambing 7 daripada sapi 1 ekor. Tadi perhitungannya karena semakin banyak jiwa yang apa, semakin banyak ruh yang melayang gitu, semakin banyak darah yang tertumpah. Tapi kalau kita melihat ya dengan kondisi sekarang ini, karena umat Islam ini pada jarang makan kambing, makan daging gitu ya. Apalagi banyak yang nggak mau makan kambing karena takut kena darah tinggi, kolesterol, kolesterol mah sama aja, tapi darah tinggi itu yang banyak jadi keluhan. Maka kalau kami pribadi lebih memilih yang paling banyak dagingnya, maka itu yang paling utama, yang Baik, paling Ustadz. banyak dagingnya. Mm. Terakhir, Ustadz, kalau misalnya berkorban sebelum akikah, apakah boleh? Boleh, boleh, sah. Ini dilemanya begini, kalau misalnya pas tanggal 10 Dzulhijjah itu pas 7 hari kelahiran anak, mana dulu nih? Akikah dulu apa kurban dulu? Nah, ini ada khilaf antar para ulama. Imam Syihabuddin Ar-Romli, salah satu referensi dalam mazhab Syafi'i, mengatakan satu kambing dengan niatan dua boleh sekaligus akikah ya kurban. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami, juga referensi dalam mazhab Syafi'i, malah mengatakan kalau begitu malah nggak ada pahala kurban, nggak ada pahala akikah, nggak sah semua. Nah ini dalam mazhab Syafi'i pun ulama beda pendapat. Maka lebih baik kita gimana? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Menghindari wilayah yang diperselisihkan itu lebih baik. Maka sudah, kalau mampunya cuma satu, niatin satu aja dulu. Akikah dulu atau kurban dulu kalau begitu. Para ulama mengatakan kurban dulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya sempit, hanya 4 hari. Kalau dalam madhab Syafi'i tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau dalam madhab Hambali malah cuma 10, 11, 12. 3 hari. 13 sudah nggak boleh dalam madhab Hambali. Nah sementara akikah nggak bisa hari ke-7, masih ada hari ke-14. Hari ke-14 belum ada. Bisa nanti tanggal ke hari kelahiran yang ke-21. Itu pun ternyata belum mampu. Kapan saja selama anak belum balik, maka masih terkena kesunahan untuk akikah. Pokoknya selama anak belum balik, mau tahun ini, tahun depannya lagi, akikah waktunya sangat panjang sekali. Maka dahulukan yang waktunya terbatas daripada yang waktunya sempit, yang waktunya luas. Ya. Baik, Jadi baik.
kurban dulu. Baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Berhubung juga sudah pukul 9 Ustaz ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin kita tutup dengan doa Ustaz. Mohon berkenan untuk memimpin doa kebaikan kita semua. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita tundukkan hati, angkat tangan penuh harap kebaikan kepada Allah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakan kepada kami semuanya iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, keberkahan dalam segala urusan, kesehatan yang senantiasa terjaga, usia yang panjang dalam ketaatan. Ya Allah, jadikan semua keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri keturunan kami semua, ya Allah, bimbing menjadi soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon berikan kemenangan, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ampunkan kami ya Allah atas segala keterbatasan kami ya Allah, belum bisa membantu mereka. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon hancurkan sehancur-hancurnya Zionis Israel dan sekutunya, siapapun yang mendukungnya. Ya Allah, binasakan Bunyamin Netanyahu ya Allah dan orang-orang yang di sekelilingnya. Allahumma ya Rabbana a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wa zalimin wa ansur ibadakal mu'minin. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz atas penyampaiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di pengajian pekan depan seperti biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua yang hadir di sini kesehatan dan eh, hidayah ya supaya senantiasa datang dalam majelis ilmu. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.